Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok FitBytes. Di sini kami akan menjelaskan tentang progres bisnis kami berupa prototipe yang telah kami lakukan. Next. Kelompok kami ada saya sendiri, Leonardus Dianca Thomas Bolon. Di sini ada Alodia, Lotar, dan Melia yang sedang tidak bisa ikut Zoom karena sakit. Oke, jadi bisnis kami ini bertarget untuk olahragawan, di mana kami akan membuka bisnis ini sebagai outlet di depan gym yang menyediakan pancake protein yang berenergi tahan lama dalam setiap gigitan pagi. Kemudian special coffee kita yang tidak menggunakan gula agar bisa memulai hari Anda dengan semangat. Berikut adalah foto prototipe dari produk kami. Di sebelah kiri ada pancake protein, namun dengan saran yang telah diberikan juga, kami menyediakan varian lain dari rasa pancake-nya, dan topping kami juga menyediakan blueberry, raspberry, dan saus lainnya, serta packaging yang berubah seperti di sebelah kanan, di mana itu juga packaging dari kopi kami yang no sugar. Untuk range harganya di harga 35 sampai 40.000. Dan untuk problem solution dari bisnis kami, atau mengapa kami mulai memilih bisnis ini, di mana kami menemukan bahwa orang yang sibuk itu memiliki waktu terbatas di pagi hari yang untuk menyiapkan sarapan berprotein, kemudian memerlukan energi yang cukup untuk memulai hari. Sarapan yang biasa seperti roti mungkin tidak memberikan asupan protein yang cukup. Maka dari itu kami menyediakan pancake protein dalam bentuk grab and go yang siap makan, dan mengkombinasikan pancake protein dengan kopi yang memberikan energi dari kafein dan protein dari pancake dalam satu kesatuan yang nyaman. Next. Dan di sini ada desain proses dari bisnis kami. Di step one ada understand, di mana kami mereview terlebih dahulu pasar makanan sarapan saat ini, termasuk pancake, dan mengidentifikasi peluang untuk bisnis pancake protein ini. Kemudian kami juga mengidentifikasi pekerjaan, kesulitan, dan keuntungan pelanggan sasaran kami. Lalu di step kedua, observe, kami memikirkan ide untuk bisnis pancake protein termasuk berbagai rasa, bahan, dan pilihan kemasan. Dan kami juga menggunakan teknik berpikir desain untuk menghasilkan berbagai macam ide. Kemudian di step ketiga, synthesize, kami melakukan riset pada pelanggan untuk memahami kebutuhan dan keinginan segmen pelanggan sasaran, termasuk penggemar kebugaran, atlet, dan individu yang sadar akan kesehatan mereka. Di step keempat ada ideate, di mana kami mengevaluasi ide-ide yang dihasilkan pada hari kedua atau step kedua dan memilih ide-ide yang paling menjanjikan. Kemudian kami akan berencana untuk membuat prototipe produk pancake protein termasuk kemasan dan brandingnya. Lalu kami di step kelima prototipe, menguji prototipe dengan pelanggan sasaran untuk mengumpulkan umpan balik dan mengidentifikasi hal mana atau area mana yang perlu kami tingkatkan. Kemudian kami menyempurnakan prototipe berdasarkan umpan balik atau feedback dari pelanggan kami. Lalu di step keenam, terakhir, tes, kami melakukan pengujian putaran terakhir dengan pelanggan sasaran untuk memvalidasi dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.
Dan yang terakhir, kami mengembangkan strategi masuk ke pasar untuk bisnis pancake protein, termasuk penetapan harga, distribusi, dan pemasaran. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Melia, untuk bisnis idea. Selanjutnya untuk bisnis idea ada like, yaitu tinggi protein, rendah kalori, penyajiannya cepat. Dan untuk wish-nya lebih banyak varian rasa dan topping yang menarik, lebih banyak menu sarapan berprotein, memiliki pilihan susu yang beragam. Lalu untuk idenya, menyediakan makanan cepat saji yang berprotein kepada customer, memberikan variasi rasa yang lezat untuk makanan berprotein, cocok untuk menjadi sarapan pagi orang-orang, dan menambah pilihan susu protein yang berbeda. Untuk question, bagaimana cara memperluas franchise dari produk bisnis ini? Bagaimana cara menjaga kecepatan dan kualitas produk di setiap pembuatannya? Selanjutnya akan dibacakan juga feedback grid, di mana kami mengumpulkan data dari 10 calon pengguna, 4 teman, dan 1 dosen beserta 1 expert dari Melia. Untuk feedback grid-nya ada word dari produk kami, yaitu pancake protein yang mengenyangkan untuk sarapan pagi. Lalu harga yang worth it untuk bundling dengan kopi yang rendah kalori, praktis untuk dimakan di pagi hari, pancake-nya juga besar-besar dan cocok untuk orang yang suka gym dan bingung mau sarapan apa. Untuk hal yang perlu diubah yaitu variasinya yang harus ditambah, seperti misalnya rasa coklat atau vanila, lalu topping-topping ditambah lagi buah-buahan yang lain yang lebih menarik, terus sirupnya ditambah, dan tampilan dan packagingnya yang lebih praktis untuk dibawa jalan. Selanjutnya menu lainnya bukan hanya pancake dan tetap berprotein dengan saus yang tidak manis. Untuk questionnya, bagaimana bentuk packaging yang akan digunakan, lalu bagaimana logo produk yang akan digunakan, dan apakah akan dijual melalui platform online atau dijual di outlet. Idenya adalah sarapan untuk orang-orang yang membutuhkan asupan protein tinggi di pagi hari, menyediakan kopi untuk energi dorongan yang rendah kalori, menyediakan secara frozen dan akan dijual di minimarket, dan membuka outlet di depan tempat gym. Selanjutnya untuk key partnership akan dibacakan oleh Aludia. Untuk key partnership-nya, pertama adalah suppliers of high quality protein powder, coffee beans, low sugar, and other ingredients. Kemudian yang kedua adalah local farmers for sourcing fresh ingredients-nya. Dan yang terakhir adalah delivery and provisioning services for shipping products to customers. Next. Yang berikut key resources. Kemudian untuk key resources-nya akan dilanjutkan oleh Lothar. Yang berikut key resources. Jadi key resources untuk produk kami, yang pertama ada fresh milk, ada oat milk, ada fruits, syrup, coffee, baking powder, vanilla powder, protein powder, box packaging, coffee cup, spoon and fork atau fork, employee, kitchen set, booth, and funding and investment. Yang berikut cost structure dari produk kami, yaitu ada variable cost, di mana include of ingredients including protein powder, coffee beans, flour, and other necessary items. Berikut ada fixed cost, yaitu labor cost for employees involved in production, packaging, and delivery. Fixed cost, overhead cost, such as rent and utilities, and marketing expenses. Untuk gaji satu orang karyawan, yaitu 2 juta per bulan. Biaya sewa tempat atau stand di mall sekitar 2,5 juta sampai 3,5 juta per bulan. Untuk biaya utilitas, listrik, air, kebersihan, dan lain-lain sekitar 1 sampai 2,5 juta per bulan. Untuk biaya bahan baku sekitar 8 juta sampai 12 juta per bulan. Jadi total perkiraan biaya untuk produk kami per bulan yaitu sekitar 13,5 sampai 20 juta per bulan. Yang berikut perkiraan biaya untuk
Pembuatan pancake dan kopi adalah sekitar 15.000 sampai 20.000. Maka kami menjual pancake dan kopi dalam bentuk bundling seharga 35.000 sampai 40.000. Yang berikut revenue streams. Yang pertama, sales of high protein pancake, mix and low sugar coffee through online platforms including GoFood and Grab and local stores. Yang kedua, membership or loyalty programs for customer. Yang ketiga, collaborations with gyms, fitness centers, and other health conscious businesses. Dan yang terakhir, gift cards and voucher for customer. List of competitor produk kami. Yang pertama ada Rejuve, yang kedua ada Element Protein Bar, dan yang ketiga ada Fitmom. Jadi ini adalah perceptual map dari produk kami. Untuk keunggulan bisnis kami akan dibacakan oleh Aldia. Oke, untuk keunggulan bisnis kami yang pertama adalah target pasar yang tepat, di mana kami berfokus pada pelanggan gym yang menunjukkan pemahaman mereka yang mendalam terhadap kebutuhan mereka. Berbeda dengan merek seperti yang lainnya, seperti Rejuve, Muscle Tech, dan Fitmom, yang mungkin memiliki target pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah pilihan makanan pemulihan, di mana produk protein pancake ini dapat dianggap sebagai pilihan pemulihan yang baik setelah latihan, membedakan diri dari merek-merek lainnya yang mungkin fokusnya pada suplemen protein saja. Next. Kemudian yang ketiga adalah menawarkan produk tanpa gula sesuai dengan gaya hidup sehat pelanggan gym yang sering mencari opsi makanan rendah gula untuk mendukung mereka dalam program latihan dan diet mereka. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan kombinasi unik antara protein pancake dan kopi, memberikan nilai tambah yang dapat menarik pelanggan dengan preferensi variasi rasa dan kebutuhan ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.